Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikah ada kitabun nikah. Dua temu nikah mustahab pun dan sunatno li muhtajin dari untuk itu tidak nikah. Ya cici kamu tuh isopo, juga kamu yang biaya nikah. Nikah itu sunat bagi yang berkebutuhan dan menemukan biayanya. Fa'in fakodah, mongko lamun kesepen sopo wong nggak ing ubah. Stufibah mongko dan sunatno kotar kudu ninggal nikah. Sok kangkang ini beneran nikah yo, tidak beneran di duit, stufibah, sunatno, ninggal nikah. Wayak siro lan mecah sopo wong syahwatu ing syahwati wong bisa mintan poso. Jadi ya bener separuh, salah separuh. Jadi gak nikah sopo tua bener, tapi ora digendi poso, paham ya? Fa'ilam yaktas mongko lamun ora butuh sopo wong kuliah mongko den mukrono apa nikah. Info tidak lamun ora duwe sopo ngono semono fakultas. Ada terus polemiknya ulama lugu itu adina, juna, fakoda, uhmiya, dumina. Itu ada lafaz-lafaz yang ahli lugas berpendapat sebaiknya selalu maksimal. Tapi banyak guru kita yang baca biasa saja. Fakodal ubah, dominal malah. Guru-guru kita dijarang yang mesti dimaju lalu juna, ambek uhmiya. Karena kan wong edan ya jana, paham ya? Tapi tradisi ini guru-guru kita mau juna, paham ya? Terus wong kesemper, itu kafe darahnya ya uhmiya alaihi. Itu yang mesti kemarin musma alah dibuat orang apa mesti masuk. Tapi sebenarnya banyak. Orang Arab ya unik kan. Orang Arab namuni senang itu ana masrur. Orang Arab kalau sering kalau kan ada TV channel Arab Saudi kadang tak gini perbandingan dengan. Karena menjadi senang itu ana masrur, apa? Ana masrur. Jadi ini kan ana sarun. Jadi memang Arab itu unik jadi sebenarnya kan aku seneng orang kok diseneng tapi dia ini maksudnya anak masrur aku seneng. Dan kalau misalnya edan ya oleh, misalnya kan aku edan kan aku anak janun tapi edan juga anak majnun. Padahal anak majnun kan edan, mesti kan nembang peran edan no sopo kan. Tapi gak cara kok edan itu majnun. Maksudnya kan salah, tahu? Kalau model edan itu. Fa'in fukida atau fa'in fakoda mengelamun kesepen sopong alus badang biaya fa'in lam yaknas kuliah in fakoda lubah wa illa falam lagi ini ibadah dan ibadah kau tahu dari utama itu dawe imam tadi kultu ngucap sopong ini dawe imam nawi fa'in lam yata'abad mongko lamun ora ahli ibadah sopong panikah monggo teneka wa abdo dari utama filosof yang dalam kau senasa nah wong merah bakat ibadah ya seneka waris rame-rame nanti. Pain fajata mengalaman untuk isop uang alus baca ing biaya wabilan ikut tetap ing dalaman ilatun dari penyakit. Kaharum ini kau sini tuwa omorotin doloro seingin kang abadi. Au tak ini. Mana tu? Tak ini gitu. Tak parah. Saya lihat kalau kita punya kantor mini hajut tadi. Orang meja ni. Meja kiri jalan pakai masuk. Au takninen utawa impoten apa? Wis sampean takyin. Nggih, wis ngono takyin niku taknin apa? Dari kata inin niku napa? Impoten. Sudah ngopo itu. Salam Surabaya. Wabihi illatun kaharomin aw marodin daimin aw ta'ninin. Yang kita dulu ya, utawa semacam Allah. Impoten kuliah mengkosin wakron poneka wa mu'alam. Wa istahabulan jenis sunan nopo dayinatun. Sini tak ya. Tak nih buatan hak nama. Dayinatun apa? Dayinatun. Sing berkeberhasilan agama, sing beragama. Bikron tor rawan ini bener tuh nasabiyatun tor. Duwe napa? Nasab. Den nasabku jangan ganggu kowe kok di bapak nek Rasulullah. Malah anak Sarifah ora pikir haram kok. Neng yo haram lele nasab. Ora nasab jane kene duwe bapak dari iki orang aku wis wae nasab dia duwe apa? Bapak yo sampe bapak mulya kiai malah ra gelem mek kowe pokoke nasab dia iku duwe napa? Bapak. Jadi sing disunat tadi dayina, bikir, nasabiyah, lesat ora ana sapa marae korobatan ana unsur kerabat koribatan ing ambar. Jadi tidak ada unsur kerabat para kemisanan itu termasuk kerabat yang baru.
Niku makruh. Wa idza qasatan nalikane najo nikah sapa wong, nejo sapa wong nikah cawe wedok sunah kodin sunat napa nazar. Apa naduru to nazaru oleh ningali calanang ilaha maring mar'ah qoblal khidbati sedurunge lama. Wa ilam ta'dan senajan orang ini sapa mas. Walau lan berak kedue wong takriru nazari itu bulan baleni delok wong. Walan gururan ora usah ningali sapa wong lere wajib saliyane wajah wal kafaini lan apa-apa. Menikah ya. Nah, kita memiliki kula familia nanti kalau sinau ini. Kita menikah malah tengah nomor berapa kita menikah 8. Nah itu kita pulih lah bener, tapi cetakan gitu. Haroman, no? Soalnya tuh kona itu haroman ini salah kagean. Jadi salah yo oleh yang kesekian berapa? Boleh. Jadi sebelum melamar kamu disunatkan melihat dia wa ilam ta'dan senajan perempuan tadi tidak berizin walau lan berhak kedua lanang takriru nazari itu bulan bali ini nazar ning cawe iku nazari ilaiha wala yang guru lan ora sak ningali sapa wong ora wajib wal kafir wa yahrumu haram wa nazaru fahlin apa ningaline lanangan fakhr lanangan balian yang balik ila aurati qurratin maring aurate cawe merdeka kabiroten kang gedhe ajnabiyatin kang yo wa kada wa jawa kafiyan jago fitnaten nalikane begitu. Oke. Wa kada indal amni al-sah. Terus sajane bagi kita itu fleksibel wa yahrumu tapi ora kena gugu dalil. Nah, kan pasti fitnah. Sajane bagi kita itu masih familiar biasa ya. Haram lelaki melihat aurati qurratin. Kita tahu aurat dalam madzhab Syafi'i adalah termasuk wajah wakaf khorijat sholat. Jadi kalau wajah kelihatan seperti mbak-mbak di pondok saya di Sarang itu mazhab Hanafi, karena Hanafi itu memang membolehkan wajah dan kafan tidak aurat maksudnya. Tapi kalau Syafi'i itu unik, Syafi'i itu auratul mar'ah nak khorijat sholat itu jami'un jadi yo cara Indonesia yo itu kayak teroris no? Nah, cara mazhab Hanafi auratul mar'ah fi sholat atau khorijah sholat itu istisna'no ma'adal wajah wal kafir apa? Ma'adal wajah wal kafir. Nah, tapi masalahnya kan ismul melok mazhab itu melok mazhab itu wilayah Indonesia rasa sok suci itu begini aurat itu dari kata aro ya aru aron nasrib aro ya aru aurotan. Pada saya kali generasi ini nak ngendikan arro singkat iku ora sangko ajwa, jadi sangko mudo. Arro ya arro ma arro. Jadi jarang neng lugat Arab iku ono ajwa kok padha kaya mudo am, tapi neng aurat tuh mirip. Napa? Ajwa kalian napa? Oh. Lani kayak Jawa aku nak maca iku walik-walik, tapi yo jadi pinter ya. Dan walik kadang kita pinter ya. Asal amdan ya. Orang perkara latan anak buluken watak dia misal mungkin mau coba arun apa arun karena ihtimal itu ajwab atau butuh. Nah, gini misalnya sumia bil aurat merko cacat nanti dulu itu apa? Nanti dulu itu kan cara Hanifah pikirannya itu wong delok nyun sewu nganti sisi payudara, sisi weteng kata. Tapi nak ning wajah wong pantes delok rai asal amnil fitnah. Kalau lagi asal amnil fitnah itu kecelok pantes. Pantes ukurannya dia yo. Yo pantes ukurannya yo gampang misalnya sebagai guru delok mbak-mbak pas mulang yo kecelok pantes. Pas muamalah suku tiket hingga Joko ya kecelok pantas nih Indomaret dojo Joko ya delok itu kecelok. Sehingga fikih kita pun membolehkan kalau ada muamalah, ada syahadat, ada taklim itu nador-nador yang menjadi dibolehkan karena kecelok pantas. Tapi misalnya terus ono ustad jagungan perapatan
Tapi nak cara kula malah pantes timbang dhewe aron merapat. Kadang piye wong awam kadang-kadang ustaz Indonesia itu katut sejawang. Tak elingno tenan sampean sing tobat sakjane iku padha-padha mungkin ya cukup tenang mungkin diridani pangeran sakjane malah ndelok mbak-mbak utawa ndelok muslimat patan yang di depan jadi sakjane nak cara hukum fikih kena dadi kiai ditamu wis saya piye sebetulnya ning daerah kenal musala kan kamu itu orang awam malah walian ono misale kiai Indonesia kadang kata wong awam ono ustaz ketemu santri ning dalan malah rawane ngomong aja malah biasa karena justru di depan umum ono potensi halal jadi ora pantes didelok dan malah nak ngomongan di santri ning jero kamar malah sebetulnya justru di depan umum ada potensi lah, ada potensi halal. Nah yang nabi pantangan layak buana rojulun bingung. Tapi ustaz-ustaz amatir itu misalnya ketemu, nah gue biasa. Pulau itu masuk para pengiran ini video yang ya justru di depan itu malah potensi boleh. Orang dari boleh potensi boleh karena tidak hulu. Sebab itu kiai alim sudah biasa mulang bamba, ya kan penting tidak hulu. Paham ya? Nah kiai Jawa ini kadang enggak. Jadi nak ning dalam biasa, ora didelok wong awam, nek sing depan wong isin, kok wong akeh. Jadi malah apik didelok wong akeh. Karena kan fitnahnya potensi fitnahnya rendah. Jika ning bab haji, habis suju kula tadi iki haji dhewe anggo tembe kula. Ning bab haji kan masyhur. Boleh seseorang perempuan haji enggak harus sama mahram, ya enggak harus sama zaud. Asal ma'anisain kasirah sikot. Asal masal, kamane cara terjemahane. Jadi kados kula ambek anak tasbih ini kula sering beri saran. Suatu saat misalnya waktu takbir sekolah ning kota misalnya, ojo naksi mau supir ambek matisin atau bisimu mergo tidak keluar. Paham ya, jadi kadane wong justru baik bis umum atau kereta dan selama ini ya baik-baik saja justru karena di depan umum itu baik-baik saja malah potensi ketipu misalnya nyonjau pas mendekat kita atau kereta ini cerita hukum loh saya tidak nuduh 1/1 makanya kalau sering bertentang di pulau kan banyak mbak-mbak alumni yang ingin kerja atau beberapa tamu yang ingin kerja pamit pulau di pulau saran saya sama-sama perempuan kerja itu baik di pabrik timbang menjadi pembantu rumah tangga. Kalau potensinya kan keluar. Ini tidak urusan nuduh ya, ini hukum ya, tidak urusan nuduh. Kalau di pabrik kan orang banyak, kemungkinan ada pelecehan seksual macam-macam kan kecil karena orang apa? Sehingga pantangannya Nabi sebetulnya itu layak wana rasul jangan persepsi. Nah, tapi kadang-kadang tata Jawa walian, dewan fleksibel nang akeh gak wali bisa jadi wali. Apa? Wali. Di bukan ini malena. Karena ukurannya itu ma'arroh itu orang pantas. Paham ya? Ini ada pengiran dan surat pantas itu. Patusi bakum minum ma'arroh itu gak pantas. Makanya kita sampai sekarang nggak tahu nak delok masjid Allah itu ya sangkata arroh asbab. Tapi neng babi ini asbab itu apa maknanya bodoh. Ma'arroh maknanya orang pantas. Patusi bakum minum ma'arroh itu. Makanya saya tadi lagi jadi sebuah kutip tentang kitab Kulon itu nanti ngendikan ajib tu lima yaktami anit to'am lima darroti kefala yaktami anit dam lima arroti. Termasuk makalah saya tadi lagi jadi sebuah bagian dan sebuah apa itu ajib tu lima yaktami minas to'am lima darroti kefala yaktami anit dam lima arroti. Aku nganggep aneh ono wong kuat tirakat orang makan makanan tertentu yaktami itu tirakat orang jauh tarik Istiqamah yang kami istimewa dengan di Hamzah itu namanya tarak. Saya tuh heran sama orang yang tarak menghindari makanan tertentu karena takut madarat. Misalnya orang yang darah tinggi takut makan apa? Daging. Orang yang gula misalnya agak berani banyak-banyak minum. Saya kagum sekali karena itu bagus menghindari makanan sing bahaya karena ma'arrah apa? Karena madarat bahaya. Kaifala yahtami anid dzambi lima arrot. Bagaimana orang itu kemudian tidak menghindari dosa? Padahal itu ya bahaya ya Allah. Nah, dari cara logikanya Syekh Ali Zainal Abidin kan
dosa pe makanan itu kok. Makanan adalah materi dohir, kayak misalnya darah tinggi mangan apa. Jadi itu misalnya potensi stroke. Artinya kamu menghindari sesuatu yang bahaya. Intinya kan kamu kalau tarak kan menghindari sesuatu yang bahaya. Ya dosa itu bahayanya seperti itu. Tapi kenapa kamu tidak menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Makanya dia ngertikan kaifala yahtami alidzambi lima arrotin. Kalau kamu bisa menghindari makanan bahaya, kenapa tidak bisa menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Kemudian ajib bugawa itu kok aneh. Pakanan yang mesti mau mari darah tinggi dihindari, itu dosa mari neraka kok gak dihindari gitu. Soalnya ya itu makatan wong soleh. Atau aku ya, gue tenang deh, benten. Rata wali, rata jadi wali. Nah itu ma'arrah. Apa? Kalau bersama ini. Nah sehingga problem tafsir, saya sering berdebat sama pakar-pakar tafsir. Dan debat ini tidak akan selesai. Problem tafsir itu akhirnya begini, misalnya seperti ini, kullil mu'minina yahuduna wala yudina zinatarunna illa ma minha. Makanya pangeran itu ya repot yang ngadepi pangeran. Pangeran menghentikan gini, wala yudina zinatahunna illa ma minha. Perempuan-perempuan tadi dilarang memperlihatkan zinahnya illa ma minha, kecuali wis kadung biasa ketok. Wah itu perkara kan? Kadung biasa ketok. Ukurannya apa? Artinya kayak mu'en, barang toleransi kalau ahlul badiyah, perempuan sing ahlul badiyah ora dadi syaraf, ora dadi nasab, ya sumume nang kono. Zaman al-mihna. Jadi mu'en terang ukuran dia fleksibel bisa kerja. Jadi misalnya kok sekarang mu'en kan orang India tuh. Orang tanggane kok celana terus kausan, mergawe ning hutan. Kalau luar kobra, apa mungkin orang India, ya sampai. Karena ukurannya ilama zuharomin. Sehingga ulama-ulama kontemporer ya maklumi, misalnya orang Eropa kok celana jin terus nganggo shawl, terus mungkin jilbabnya diganti apa topi atau diganti apa. Saya tidak mengatakan halal. Ulama itu biasa maklumi karena ya tadi ukurannya itu wala yudina zinatahunna illa ma zuharomin. Nah kemudian yang satu lagi wal yadribna bi umurina ala jilin, tentu menutup dua dada apa itu masih wajib. Tapi kan nggak pernah ada aturan kalau itu harus pakai. Misalnya jilbab boleh pakai sal boleh pakai. Makanya dulu kasus di Prancis itu kasus apa? Di Prancis itu lucu namanya. Jadi kan kamu jangan bayangkan fatwa ini di Indonesia, ini bayangkan dunia, jangan bayangkan di Indonesia. Di Prancis itu kasusnya anak-anak muslimah nggak boleh kuliah pakai jilbab, apa? Jilbab. Padahal Prancis kan banyak turunan Aljazair, paham ya? Karena Aljazair itu jajahan apa? Prancis, makanya kayak Zidane barang itu kan orang mana? Aljazair, ya orang Prancis ya, tapi apa? Turunan migrasi apa? Aljazair. Ujungnya apa itu? Yazid Zainuddin, orang Prancis Zinedine, dan ini Yazid Zainuddin. Jadi itu orang mondok jenis Kang Yazid dia bapak. Jadi orang Prancis itu dia apa? Zinedine, mencolotnya kaki. Tapi orang Jerman itu rapati di rumah. Misalnya jenis Khodiro, sedang Khodiro itu pemain Real Madrid. Karim ya tetap Karim. Bahasa Prancis itu kuat tuh. Mosok Yazid Zainuddin tadi. Nah itu rumahnya. Nah kemudian kasus di Prancis saya masuk ikut urun fatwa karena itu kan difatwakan secara terbuka antara ulama. Akhir atau undangan berarti orang ulama. Hasilnya kan ada komunitas mufti fuqaha dunia itu ada. Ya ada jalur. Nah singkat cerita. Pemerintahan Prancis itu sudah bagus ditanya, kalau nggak boleh pakai jilbab, itu alasannya apa? Iya, perempuan harus menutupi kepala. Jika cerita, kalau ukurannya itu yang penting menutupi apa? Rambut apa? Kepala. Atau lagi kalau ukurannya menutupi rambut kepala, kan bisa pakai topi. Wanda itu nggak sempurna untuk menutupi rambut. Tinggal cerita ada ulama yang mungkin agak sekuler tapi ya tetap menurut saya itu diuji pengiran ya agak sekuler tapi diuji pengiran. Lucunya pemerintahan Prancis ini kasus nyata itu mensyaratkan disuruh pakai wig. Pakai apa? Jadi artinya butuhnya kan kepalanya tertutup tapi diganti wig. Nah pertanyaan sebenarnya saya termasuk
Kan itu di share di seluruh dunia dan itu ada komunitasnya. Saya ulang lagi ada. Nah pertanyaannya ini, misalnya anak cahayu rai Eropa, nganggo wig tetap sesuai rambutnya perempuan, itu delok haram. Kemudian haram kan gak rambutnya cewek. Kemudian halal dengan pakai wig, kecantikannya tetap ketok cantik. Kalau salam lah tetap ngiler. Karena tetap gaul. Paham ya? Beda nak terus nganggo jilbab gandri ya, elek kan rada wah iki sok gitu. Tapi nak ngomik wah cak gaul kena jaluk biskop kan. Makanya ini kan masalah, makanya filosofinya yang penting enggak terlihat rambutnya apa, yang tetap yu'addi ilal fitnah. Nah dugaan saya kalau secara fikih pakai wig tetap kemungkinan haram karena yu'addi ilal fitnah. Kalau yang cantik kan tetap apa? Cantik. Nganggo wig gaul celana anak kan cara kowe canakal ke bayangno ke canakal. Ojo soleh ini kan soleh mati. Kan, wah ini kena dibedo, kena jadul bisko. Lah kenapa? Bocah gaul, orang jilbaban kan mesti begitu. Tapi nak bocah ayu terus jilbaban, terus anteng, pemenang deres neng bis kan biasa di Perancis neng bis itu deres. Santri lah begitu. Dua Islami di bangga bocor kan. Nah makanya pertanyaan. Terus ulama tadi tanya di share. Gimana hukumnya menutup rambut kepala dengan wig? Kalau dengan jilbab kan jelas baik. Makanya gue sebenarnya jadi wong alim terus ikut komunitas global itu pertanyaannya, yang haram itu dilihat tuh rambut asli. Kalau rambutnya gampang tuh ditutup wig. Jadi budaya orang Perancis itu kan Perancis tetap gak negara Islam dan tetap gaul. Dari orang Perancis pikirannya kan tetap gaul. Ini kan kota modis, masa orang jilbaban tetap gaul. Gak apa-apa, kepala ditutup tapi pakai wig. Gue coba yang Indonesia mau awas tambah pelintir jadi fitnah sama. Pasti ke ben roh susah jadi komunitas global. Saya kan beberapa kali ditamu ke Mesir, ditamu ke India. Gue coba ngomong kayak gue atau ngomong konsultasi. Nah itu kan masalah. Cara gue bilang sih, wig itu pengganti penutup rambut perempuan apa enggak? Kalau sekedar nutup ya nutup tenang, tapi kan masalahnya misalnya orang dapat ngagumi, bocah solihah, kira-kira diduga, nyuruh saya urus diduga, gelem belok biskop gak? Karena jadang dutan gak? Perasaan yang mana? Gak jawab ya, gue mana gak ada bebas soleh. Gelem betul, wah ini gaul ini kena jadang biskop kan? Nah itu sudah cukup untuk menjadikan haram. Jika ukuran-ukuran itu tentu yang sesuai madzhab Syafi'i benar, saya Maliki benar. Itu masalahnya di situ. Nah, Quran itu hanya pakai ukuran misalnya begini. Ini ketok ya, nak Abu Hanifah itu ketoron yang jauh ke ahli riwayat. Imam Syafi'i terlalu riwayat. Makanya akhirnya ada stigmasi. Madzhab Abu Hanifah dianggap kutub madzhab ahli roji. Paham ya? Imam Syafi'i dianggap kutub madzhab ahli riwayat. Nah problemnya gini dalam kehidupan nyata. Ketika ada perempuan-perempuan setengah nakal, jadi Quran juga nih nakal setengah nakal, mungkin karena setengah tobat masih setengah nakal. Dan kita pernah ada perempuan itu yang sewa agak nakal, kemudian dia macak solihah, itu macak, itu sama Allah juga ditegur. Tapi yang terlalu solihah macak setengah macak itu sama Allah ditegur. Jadi Allah itu paling nggak ingin sesuatu itu nggak jelas itu memang Allah nggak. Itu di ayat-ayat hijab. Nah, kemudian yang jelas terus ada ayat ini, ini satu usia, pokoknya kamu harus berpakaian yang menutupi dua dada, menutupi ini, terus Allah menutup turusan hukumnya, bukan tutupan ayat. Dzalika adna ayyurafna fala yurben. Kalau mana di situ, dzalika utai mengkono sing kasut. Misalnya satru auratil mar'ah, ya satru auratil mar'ah. Terus kita debat lagi masalahnya, setelah aurat itu kan kita debat lagi. Cara mazhab Syafi'i al-wajh wal kafain kharijah salat aurat, berarti cadaran cara mazhab. Jadi semua pondok Indonesia itu semuanya enggak Syafi'i dalam aurat. Sarang pun enggak Syafi'i dalam masalah aurat. Kharijah salat isinya akan wajh wal kafain kan mazhab Hanafi. Paham ya? Cara Syafi'i apa? Amma auratul mar'ah kharijah salat fajami'u fajami'u. Paham ya? Jadi kita diam-diam ya setengah Hanafi. Menamuni Syafi'i tapi aurat kita kan Hanafi karena membuka wajah wajahnya khorijas sholat. Kemudian coba teroris malah dirawan.
Ora darani Syafi'i, darani ya paling Amrozi malah perkara ae. Akhir malah perkara tok ape sadare ora sih. Nah. Zalika te mengkono-mengkono nutup auratku adina. Iku luwih mendekatkan. Ayu rofna yen to den kenali sapa mar'ah utawa nisa karena masdar jamak niswah. Fala yuzaina mongko ora diganti. Nah, terus sekarang kita berpikir tidak diganggu itu ukurannya. Dulu ketika di Arab itu ada ukurannya. Perempuan dengan kode ini itu boleh diganggu. Maksudnya orangnya itu mempersilahkan siap diganggu. Kalau dengan pakaian ini orang itu enggak siap diganggu. Perempuannya maksudnya. Nah, akhirnya orang-orang ulama ini cerita ulama ya. Ulama macam-macam. Yang penting perempuan ya tentu ya tetap standarnya nutupi aurat bapak itu. Ya, saya tetap berpendapat tetap standarnya nutupi aurat bapak itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Plus ada sikap yang dia menunjukkan nggak mau diganti. Paham ya? Ayo rofna di annahunna ghairu bagiyah wa bi annahunna ghairu mumisah wa bi annahunna lam yalmasunna yaqulu atau yaqulu ajnabiyah. Jadi selain berpakaian rapi, dia juga memaklumatkan diri baik secara sikap maupun omongan bahwa dia tidak mau diganti. Nah makanya terus sebetulnya satrul aurat secara fisik itu nggak cukup. Juga ada gerakan tubuh, gerakan lisan, gerakan apa saja yang membuat isyarat maklumat bahwa dia nggak mau diganggu. Jadi dari keadna ayyurafna kala yudeh mana dia disakiti. Sehingga misalnya begini, ini cara tafsir dulu. Kalau tidak tahu yang cara fikih karena fikih itu sudah bias. Nah cara tafsir misalnya ada perempuan sudah kayak bapak itu, mata resmi itu, mata resmi. Terus tetap dia ketemu salam kan sakit nyebut nomornya, itu tidak boleh. Meskipun tetap berpakaian rapi. Pemenang Amerika nyebut nomornya, mungkin wonten dangdutan, mungkin wonten teater. Salam kan bisa untuk teater, hubungan gaya. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena tadi dia dengan tanda kutip tetap memaklumatkan diri kalau dia mau diganti. Tak kok nomor telepon. Ya tentu yang kontaknya negatif. Kecuali kontaknya positif misalnya. Selama ini mbak-mbak dalam saya punya nomornya Mahbub Ali dan sebaliknya karena memang itu alat khidmah. Ini yang kontaknya apa? Negatif. Ini rumah nonton agen apa yang ngasih tafsir. Nah problemnya gini namun dulu tuh makanya saya bilang hukum itu masih tercerabut dari al-quyud wa syara'id karena ini hukum itu sudah ma'ruf apa? Nah sehingga cerita ternyata asbab nuzul gini anak itu perempuan nakal yang agak-agak beriyah di pokoknya nakal. Mulai pintu mulai udah tuh ngarap aja mulai di siapa? Mau ngarap tuh, kayak mulai tengok lagi kan ada di hadis qudsi. Allah melihat bumi ini, kemudian orang terbaik itu orang Arab. Orang Arab dilihat lagi sama terbaik itu orang Mekah. Orang Mekah terbaik adalah suku Quraisy. Sehingga orang suku Quraisy itu orang dia. Abu Jahal masuk nama kali ngono, orang terkenal tukang demenan. Abu Jahal itu ora tahu. Abu Lahab ora tahu. Jadi kelebihannya suku Quraisy. Cuma ya orang solusi nih bojone akeh enggak demenan apa? Jika Quran dia tahu kritik Abu Jahal Abulab tukang demenan. Makanya suku Quraisy itu dipuji zaman Iba berjanji tarokus sifah hafalam bisiku jadi pengiran dia darani imro'atu wabilhab, imro'atu wabijal, imro'atu beral sekarang melihatnya ngono lain ya bojone kita maksudnya ya normal cara hubungan berkeluarga karena zina itu buruk. Sehingga ini penting saya. Sehingga nak sing rodok nakal kudu ngekeki kode. Lah anak iku ning pintune dikai gendera cilik. Nggo tanda nak ndek niku gelem. Jadi terang-terang dadi kudu ono syaratnya mana yang mau mana ndak kudu ngekeki simbol. Ya itu ngekeki simbol jenenge yurafna. Yurafna kalau dimabdikan maklum kan berarti arrafna annahunna gelem kan ngono. Atau arrafna annahunna gak gelem. Mereka yurafna mabni majhul. Jadi ukuran perempuan itu yurafna. Dia dikenali bahwa dia gak mau diganti. Atau dia memaklumatkan kalau mau diganti. Paham ya? Itu betul ya. Makanya dari keajena ayyurafna. Ada singkat cerita
Lalu itu gimana ukurannya? Ukurannya adalah kalau menurut ideal ya satrul aurat tidak punya gerakan tubuh. Nah, misalnya satrul aurat kayak jilbab gaul, satrul aurat jilbab gaul, makanya megal-megal yang ngarepe salam. Misalnya kan tetap ini auratnya sudah benar, tapi gerakannya ada. Ambek sing jilbabe rapati bener, terus aku ngarepe salam gue bedo, gue pacul. Kan perkara di beto. Mergo dekne koyo memalukan diri, ayo beto dia coba. Nah itu berarti dia punya gaya sikap sing fala yuk deh. Dia agak siap sakit. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang paling pokok. Lalu ada standar itu garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman be wong lanang. Mergo wong lanang itu rata-rata nyenatine bejat. Nek ana cawe wedok sopan ramal dianggap bejat. Misalnya ana mbak Wahyu sopan. Ana tambane sopan. Mane kalau ana mbak kurang ajar copot. Apik kurang ajar maksudnya ra sopan. Ana mbak Ayu sopan. Terus ketemu Kang Salam. Monggo salam pinarak mampir. Ketemu kasih. Mungkin kalau bareng ibu tenop kan sopan. Ngongkon calana mampir kan sopan. Ngomong kafir sopan sekali mampir. Berarti gelem iki ambil. Wong lanang ra ngaran asli. Berhubung aku kafir dihormati orang ngarep mesti utek ngeres. Berarti ngampir berarti gelem. Jaluk nomor berarti gelem dijak kencan. Masalahnya wong lanang mesti utek elek. Error. Jika garwane Nabi sopan itu oleh nama. Makanya garwane Nabi itu keras-keras. Makanya ya nisa an-nabi lastun mengakal hati Nisa. Ini tak sunnah pala takduk Nabi. Khoda ayu maknane sopan. Pala takduk. Mongko bojone Nabi ora oleh lirih, ora oleh sopan bil qauli. Gak oleh Sayyidah Aisyah ora mambek salam ora oleh. Mergo fayat sama allazi fi qalbi sopane gawe itu di depan wong lanang sing atine mesum. Iku pikirane belum. Imbakas. Wong lanang Mas. Wes jare ono mbak-mbak iku terus sopan mbek kuwi. Iki rapi. Wes apa nang. Wes agak hak ngalor itu lah. Ya jajal lah wes. Wes misale. Pemene rodo. Terus ketemu ustaz itu gowa sak botol-botol. Ya ini nabi lewat pinara. Niki nomor kulo. Pikiran. Mesti pikiran pertama iki mesti. Meskipun kowe ra terlintas dino, tapi gelem kan gak butuh dino. Tapi mesti pikiranmu. Terus mulai pertimbangan, sini omah kok ayu iki. Nanti enggak garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman. Wala takdokna bil qauli mergo fayat sama allazi fi marufin maka kalau garwane Nabi terlalu sopan gendho-gendho iki sing ya tentu ini tidak sahabat akabirus sahabat tentu ya sing bling-bling lah yang jauh sing setengah munafik setengah ya komunitas kan macam-macam. Nah itu ukurannya makanya zalika adna ayya orang. Jadi satu aurat itu tidak cukup, harus ada maklumat diri apa? Maklumat diri tentang gerakan fisik, lisan apa saja. Yang perempuan tadi mau maklumatkan diri kalau dia itu tidak ikut, nggak siap di. Dan semua ada cara aku pantas kamu. Nah guys syariat bapak nalimat atau gue benduk. Dari gak ayo rokna tapi kan dia lucu. Dulu gampang loh, murid. Saya makanya itu aneh, ini cerita ngaji. Jadi sebetulnya masalah hijab itu nggak bisa dituntaskan. Apalagi yang terlalu longgar, terlalu ketat ya nggak. Dia yang hukum utama itu selain satrul aurat sesuai mazhab Hanafi. Karena kita kadung Hanafi ya dalam guru-guru kita dalam aurat kan kadung apa? Hanafi. Setahu saya Mbak Mun sampai sekarang ya santrinya nggak jilbab, keluarga dalam apa cadaran ya. Tahu saya bangun dan santrinya ya nggak pakai apa cadar ya sebab kayak umumnya orang Indonesia itu Hanafi, paham nggak? Karena kalau yang sebagian cadaran itu kan ya repot di Indonesia, kadang mesti curigai ISIS, tidak medhep sanad di guru karena guru kita tidak seperti itu. Paham ya? Tuan saya itu soal Islami kan banyak yang memaksakan apa cadar. Tapi sebenarnya dalam konteks kita loh. Nah, kalau orang lain silahkan. Kita kan nggak mungkin kan medhep sanad guru. Kita menurutnya bangun ya nggak pakai cadar, pakai jilbab.
Bang Sal juga murid-muridnya. Kan mau tidak mau kan sanad kita seperti itu. Jadi itu Hanafi. Tapi sebenarnya masih perlu ditambahkan yang penting itu tadi nggak ada gerakan yang menunjukkan karena yurofna itu mabdi majul berarti kalau digadakna malam kan ini arrofna lil ajnabi annahunna ghairu mumisah atau ghairu bagia atau ghairu apa saja itu pengeran. Jadi pengeran kadang dia hukum diserahno sawi imam dari ke ajna ayu jadi apa dia harus punya satu gaya hidup yang bisa dikenali bahwa dia tidak siap yu'zen. Paham ya? Untuk sing lanang yang ngono. Sing lanang juga walian salam. Misalnya ketemu rondo ayu terus kita bilang, wis dibujuk. Ngapunten, Mbak. Ngomong wong sing nunggu niku. Saya kudu ngomong malah bebo koyo Joko. Iki masalahnya kan gedho ketemu gedho. Lah, mari rusak donya kan. Bareng sampe ketok gelem. Sing lanang yo ngetokno sawangane Joko. Betul ini, raine serai Joko itu mendingan. Ya alhamdulillah Pak, kalau tengok omah nggih mun proses terus. Akhirnya kan iki ngekeki pintu, iki yo ngekeki. Nah itu yang mari. Kalau zaman Nabi saja ada orang yang fikol bihi marudun, kayak apa di zaman akhir? Makanya ajaran Nabi dia fala tasdukna mengko aja sopan sira. Aja khunduk sira. Salah tak berabdi kelawan pengucap. Mereka nak ucapan terlalu lirih, terlalu sopan. Masalahnya ngadepi wong sing fayat ma'al ladzi fi qalbi wong sing atine ngeres, kok pikirannya macam-macam. Maka berarti untuk menjadi halal dibutuhkan dua hal. Perempuan tadi ya kelihatan menjaga harga diri. Sing lanange lah ora fi qalbi. Paham ya? Itu kalau sampean tanya detail. Makanya di fikih ini termasuk fikih ini tidak original. Nanti kan di wayang rumun atau rupatin tadiin atau tukurotin terus indah khaufi fit. Sebenarnya di fikih dulu masih ada kata-kata indah khaufi fitnatin. Haram itu kalau takut fitnah. Ya sudah seperti itu. Baru ditambah oleh Imam Nawawi walaza indah amnil fitnah alas sofah itu sudah tambahnya Imam Nawawi. Sebenarnya kalau teks aslinya ya semua haram itu indah khaufi fitnatin kalau takut fitnah terus wakaza indal amni alas paham ya terus dikit tambahan clear jadi pulau sebelum siapapun yang senang pulau boleh ngaji itu fikih itu sak pinter-pinter fikih itu tetap terbatas misalnya ya tadi namun fikih hanya ngatur aurat dengan makna baju menutup aurat. Kalau ngaji fikih dan yang ngomong aurat karena ini baju yang menutup padahal ini tidak menutup peluang calanan nakal. Apa artinya menutupi aurat kemudian anak terbuka ngomongnya lirik ada gerakan fisik tubuh yang menunjukkan gel. Itu yang nggak dibicarakan fikih. Padahal Quran justru bicarakan itu. Fala tasdu'na bil qaulin kok mesti fayat sama alladzi fi qalbihi. Cawe do ayu terlalu sopan pikiran wong lanang kan mesti ngeres. Wis aja sampe kapit lah. Gowo haplah. Ono rondo ayu pinarakan kalau bentuk baru kayak kafe pikirannya begitu padahal cawe itu misalnya solihah tenan pikirannya nak tahu ngekei mangan kafe itu untuk barokah bisa wae cawe itu solihah tenan memang pikirannya nak dipinari kafe untuk barokah tapi kafe itu aku berpikir begitu lu itu wae cawe itu solihah ketemu kiai hormat itu macam kebentuk baru kayak gitu. Tapi apa kiai ini? Dia coba nak kiai sing soalnya gue lah pernah tuh kan jadi kiai. Tapi jadi kiai kan mau awak itu, utek kan ini. Salah. Makanya Quran itu lebih detail. Jadi untuk menutup fitnah itu satu dimulai dari pakaian yang rapi, dua tidak ada gerakan tubuh fisik atau apa saja. Sing yu'rofna ayyu'ten. Syaratnya ayyu'rofna fala yu'ten. Ini kalau orang perempuan zaman akhiran yu'rofna ben iso yu'ten. Bahkan memaklumatkan diri tak siap di yu'ten. Padahal ukuran dari keajena ayyu'rofna fala yu'ten. Paham ya? Terus ini penting. Jadi perempuan harus punya satu sikap yang dia memaklumatkan diri bahwa dia tidak siap di yu'ten. Tiga. Jadi apa dua kan? Satu dia tidak membuka aurat, dua tidak punya gerakan apa saja, panggil lisan dan fisik yang siap. Itu solihah. Aneh unik. Pangeran itu dalam hukum itu
Hukum ngaten ini kontek, mari kalau mau pakai uang ini gitu. Nanti jika sebetulnya kalau misalnya terpaksa terbuka, itu sebetulnya kalau memang terbukti gak juga, ya tak apa. Iya, dan misalnya orang rondo setengah cerai setengah enggak, barang soal salam nih, ya ibu lono juga cerai pulau juga boleh. Salam rada sembuh. Ini kok Mbak Rafa ya benang jelas cerai. Terus dari cawe itu. Mboten Mas. Kudu kula tiyang metu. Proses itu sing par-par kula biasa. Ampun. Nah, ini artinya kan dia tegas sekali supaya enggak yuden kan karena dia terus memaklumatkan diri bulan bojone Madura, nek jenengan para kula biasa Mas. Nah, tapi masalahnya kadang perempuan itu memang punya satu gerakan tubuh atau fisik atau apa saja. Sing menunjukkan dia welcome. Nah, itu yang masalah. Berarti dia tidak yurofna, tidak arrofna anfusahunna di annahunna qanitat atau hafidh, tetapi arrofna anfusahunna lil nabi di annahunna binah. Nah ini kan terus repot. Makanya tak yurofna ya kata ekor itu memperkenalkan diri. Bagi, mengenai anak datang pondok, dan Kebumen dulu ada pondok rontok anak. Tapi gini kisahnya, pondok rontok anak, pondok itu ya ini untuk jadab, tapi jadab asli kok mbak ya, orang stres. Tapi beberapa jadab kok tak ubah stres. Jadab kan anak loro nak pangeran kehilangan kontrol jenenge jadab, paham ya? Anak bulat jenenge stres, yang titik edan. Dengan cerita pondok itu nggak ada peraturan, terkenal pondok itu terkenal kali kalau peraturan. Sehingga cerita ini kisah nyata. Di santri tadi itu juga ada yang rebutan ya tawuran, kadang rebutan bencana kalau tidak penyanyi ini, segera ada bulat. Ya tentu santri oknum gitu, selain itu terus ya oknum. Tapi masalahnya akeh. Oke. Jika cerita itu, ya oknum itu ada. Jika cerita itu orang anak ilmuwan di situ, tahu itu. Jika cerita pacarnya udah terima, jadi ada sidang desa. Sidang desa santri ini beda dari itu. Singapura pacarnya dari itu. Ya tentu udah sampai zina beda tidak. Ya ini dadutan dulu. Dadutan musim pindah mungkin tau kuno. Buat ariban. Karena bahasa dangdut mau ibaratun dan gagan, mau ibaratun. Soalnya di gagan itu apa? Ariban. Ini termasuk di awal namanya pendiri pondok itu. Hanya ini ya. Pasti tidak dengan apa kelurahan. Iku ono bapake cawe itu, ono pacare, ono wong akeh. Terus ya ini itu kok diundang kan. Ya itu kalau itu kok kasus salam kalau itu kok sudah. Teko aja dia itu ada kawat. Ya itu teko ya. Ini kan dia kelas berarti dia kelas kan jerawat dijatuh. Lagi repot. Sini aku. Antri kok ngono ora iklan. Dia itu terus mikir ngono. Nama itu gak mesti pikir. Teko bareng sidang dimulai ini Pak Yai ada santri ini jenengan. Beda iki terus iki keluargane gak trimo. Ya ini kita saja. Pak Lurah. Nah ono jaran wis ucul. Mesti bedak jaran lanang. Sing salah mudi Pak. Wes angin kenapa sih kiai ini kok kiai capek jam. Yo salah jaran wis ucul. Wes angin kenapa sih kiai ini. Lalu spontan do jawab. Jaran itu. Tekan bapak itu spontan muni. Ini mau gawe analogi, Pak. Apa jaran itu? Terus dibedak jaran mana? Sing salah sing di jalanan. Oh, sing salah di jaran itu. Oh, dicolok. Terus baru kerja ngono itu pelalakan kabeh. Ya pun Pak, santri kula iki jaran. Digowo mulai tanpa perhatian. Mane kiai ku kalau yo wong sing nekani sidang ta terus salah ta itu. Salah itu. Meskipun kiai khawatir ning omah ya ngamuk santri sing. Pokoknya dibenahi secara internal. Namun dibenahi secara internal. Di depan umum ini menang. Mana keramat ini. Mana kiai itu dalam keramat. Mana tak ini takut Pak Lurah. Dibedak jaran, sing salah sing di jaran lanang, itu raya muni sing salah sing di jaran. Betul.
Wong cuma ini jauh yang mending ngono. Gemon Pak Gis berarti ini nanti kalau betul apa dong? Gini Pak Gis. Tapi kalau mulai ada. Padahal ketemu nanti mau ngisi dana. Nah makanya, menurut saya cerita itu ada benarnya karena tadi sebetulnya dalam banyak hal Allah itu hal perempuannya tadi. Sejauh mana dia memperkenalkan ayo rokna katanya. Makanya garwane Nabi Nyon Sewu yang diproteksi Allah juga garwane Nabi. Caranya gimana? Fala takhdu'ana bil qawli mergo payah tema allazi fi qalbi marad. Jadi kamane Allah nak ngandani Aisyah kowe kok aja. Ya nak ambek wong lanang, ojo terlalu sopan, ojo terlalu ngekeki harapan. Engko sing wong ra bener pikirane kok endi. Artinya proteksi. Nah, sementara fikih itu yang jauh kritik saya pada fikih itu kan pasti menyalahkan Allah. Jangan gini. Lalu kalau Quran itu ini juga diproteksi. Caranya apa? Dia tidak memaklumatkan ini baik dengan pakaian atau gerakan tubuh atau itu disebut dari keadilan. Ayo anaknya karena jelas. Wah kemulan haram. Tapi kayak Doni Rokno fatwa kok salah kutip jadi fitnah paham ya? Pokoknya gak kok hatimu terus wes. Akan nerang-nerangnya depan muncul. Mesti bulat tak jamin gitu. Iki rapal fikih, rapal Qur'ane. Terus akhirnya potong-potongan kan? Itu mari fitnah. Nek rasa dibaleni fatwa iku rasa dibaleni, rasa diterangno. Soale kok kowe salim terus istikharah, ilmune padha wae aku lha iku nerangno padha. Aku yakin mesti bulat tapi sing kepotong sana. Potong sih. Wong nek nerangno, pokoke Gus ban nerangno ngono Qur'ane. Lah ya to pompo pokoke. Wah perkara meneh. Apa? Perkara. Pokoke contone iku. Ora ana ayat. Lha yo iku ayat apa pokoke ono bar itu. Mun wa kadza intal amni ala sofa walal amatilan mari amat ilama bina suratin warubatin wala sawiratin maring kasile ilal farja kecuali fat. Wa ana nazara aqilan sak temene olehne ali budak ila sayyidi wa nazar mamsuhin kan nazar ilama. Itu yo lucu. Jadi ana budak lanang duwe bos we utawa mamsu wong sing ra dialat kelamin dihukumi koyo nazar ilal mahram. Maksudnya ya auratnya lebih fleksibel kan karena nazar ilal mahram auratnya kan lebih enggak banyak teman-teman. Paham ya? Wa anal murahai kan satu yang murahai kal balik kal tidak balik. Jadi kalau oke kalau tidak bocah SMP, cari SMA, sebelum balik hukumnya kal balik. Wa khilulan halal bonaduru rasulin ngalini calanan ila rasulin ilama bina suratin warubatin. Jadi kalau kangkang patokan seperapat tentang kuamar jagungan itu boleh. Pokoknya cara oleh didelok itu mabena suratin warubatin. Wa humlan haram bonaduru amrod dari kali janggandan bisa latin iklan sabar. Kultu wa gazar bilu ini kultu mulai mana? Jadi sebetulnya Manawawi itu ketat-ketat itu, makanya kritiknya Imam Bajuri. Bocah lanang ganteng wis kadung ditegir gelem ra gelem kudu mukhalatoh ma'arija. Nek diharamno ora gak iso ngaji. Pak nek diharamno ora gak iso ngaji. Najan to mari fitnah ya sudah haramnya itu nunggu kalau ada syahwat. Cara pikirannya ulama akhir. Imam Nawawi nabi kultu wa kadza biwiriha fil asal al-mansub. Imam Nawawi terlalu khusyuk darane tanpa syahwat pun wa kadza biwiriha fil asal al-mansub. Tapi itu pikiran Imam Nawawi. Zaman Imam Rafi'i Jawa Yakrumu Nadharu Amrod bisa. Makanya kitab ini harus, makanya saya syukur kemarin saya mulai mukadimah itu syukur sekali karena jelas kata Imam Nawawi kan sudah jelas sebelum kultu itu pendapat Rafi'i, setelah kultu pendapat saya. Ya sudah. Kalau seperti ini kita pasti ikut Rafi'i dong kan kasihan kalau anak-anak ganteng nggak bisa ngaji hanya karena dihukumi haram sih bisa watin Abu Wiri bisa watin berarti mondok untuk ele-ele. Kumisan sing ini bapak belur. Lah ada mondok kan elek kabeh kene ya. Kalau ganteng ra oleh apa? Mana-mana Imam Nawawi. Iya iya butuh gaya nanti santri ganteng-ganteng terus kan yo seneng maksudnya ora kok perkara kayak di dosa apa mau lho. Berarti nak cah ganteng mondok haram terus santri ngono. Apa mondok? Elek ora kan? Anak jenengan elek ta? Elek Gus mondok. Ono Imam Nawawi. Dari Imam Rafi'i wa rumu nadharu amrod bisa multu dari Imam Nawawi wa kadza makanya mukadimah kemarin penting ya. Jadi kalau ada kaul di mana Rafi'i cerita kata Imam Nawawi kan dia bisa jamin semua khilaf yang ada saya terangkan semua. Nanti kalau saya tidak berkenan tak tutup dengan paham ya? Berarti maqobla kultu adalah qaulur Rafi'i atau hikayatul khilaf anir Rafi'i. Kultu itu apa kontrolnya Imam Nawawi. Sudah enggak masalah kita ikut Rafi'i enggak masalah.
Ya karena kita punya guru, setahu kita guru-guru kita seperti itu. Pondok dindi ya kayak seganteng ya ora ditolak. Semua elak ya ora ditolak. Ya sudah yang haram ya yang haram. Maksudnya yang melakukan sahabat itu yang haram. Yang enggak sahabat kan enggak bisa disalah. Jadi kita fair. Karena kita punya guru rawan aja. Tapi cara kaul asom nih, kalau asom buahmu nyatanya guru-guru kita menerima yang ganteng ya sudah berarti itu. Ini sanad apa? Makanya kritiknya orang Padimona itu tentang berdiri kan nggak mungkin memperlakukan Amrod kayak perempuan, dia harus ngaji dan harus mukhalatatur rijal. Ya sudah yang salah ya ben salah, kira salah kan nggak bisa dikatakan salah orang salah. Soal Imam Nawawi milih kaul ideal yang saja itu kaul ideal kan nggak mungkin dia aplikasi. Zaman Imam Nawawi itu mulai orang Arab ini kan yang salah ya juga wajib, yang enggak. Cuma Imam Nawawi dia kultu wa kada biwiriha bil asoh al mansus. Walaso insan muhakikin anak amat atane amat kal furro badine jamur alam. Wal mar'au te wong wedok ma amraatin karo julen go jeneng wong lanang karo julen bil asoh. Takrimun wal mar'ah ma amraatin karo julen. Karo jeneng wa asoh takrimun azuri dimyatin haramin andore cawe to dimya ila musimatin. Wa jawazu nazaril mar'a ila badani ajnabiyin maring badani ajnabi siwa mafin asurati wa rubati ilam yakhaf atau ilam yukhaf lamun ora den kuwatir apa fit. Nek cawe to luwih fleksibel. Ya, cawe to delok kangkang luwih fleksibel wa jawazu nazaril mar'a ila badani apa? Ajnabiyin siwa mafin asurati wa rubati. Jadi bapak delok kangkang roan nganggo tuana surapat ra apa. Misalnya gak cek lah kan roh ada duit. Tapi itu apa? Nak roh kang radhi biru ramenarik. Cara keluar dok cawe itu materi. Cawe itu ramateri bahaya kan? Roh kang norat seneng malah bahaya. Atok materi jadi roh kang pas gak menarik kiri-kiri. Baru kayak materi akhirnya kan gak maripet nak. Paham? Lah gak materi mek kok gelem kabeh malah repot. Malah repot. Ya semua anggar watak sih digawe pangeran kulo ya. Mun kulo seneng kok anggar watak pangeran sing gawe sanggup ya. Kulo dong nggih. Zina iku nganti fahisha iku di antarane dosa wedok iku murah. Akhire nyuwun sewu wong tukang becak wae iso zina. Mergo regane mung 10.000, tukang parkir iso zina. Ya lek kabeh regane 2 miliar. Wah, lha sik keluar itu wong piro. Jadi murahan itu ya jadi ya tentu kita inginnya zina itu ditolak secara 100%. Tapi lebih murah lagi kalau mau tanpa iwak. Kan terakhir masih, no? Iya akhirnya kan masih. Justru karena nyon sewu cawe itu gak materi akhirnya malah iso masih. Ya tapi tentu zina itu dilarang al-batatan. Makanya perempuan digawe materi itu hikmahnya besar. Misalnya materi, ketemu lanang asal maco gelem kan ruwet Pak. Akhirnya anaknya terlantar, baik baru kayak materi kan, tidak biung kiri rapi. Akhirnya anaknya terlantar, kan itu kurang kiri-kiri, bulan berapa? Wah anak itu. Mengenai kalau nanti mau datang kitab tasawuf, pangeran agak watak asli itu baru nawar. Itu sebagai pangeran sipik, kira usah protes. Kalau beli bucu sebagai materi, itu orang bangun, apa bucu itu materi, overrun, terus kue kerja. Lalu terus neriman kok nak akhirnya dengan anak turun terus. Mereka akhirnya anak santri kalau sebetulnya orang itu semarat tak hitung turunan. Nah, saya punya teman yang bojone itu kiri nah, sing lanang ku kiri, sing wedok kok nak. Saya punya, bangun nono wae. Jangan nono wae mergo dekne wis nek mati melarat tapi sing wedok. Bareng tak takoki. Tapi apa? Bojone ku matri, iku ora kasil juga tapi struk. Baik, hubungan kula mbek pangeran selama ini memang begitu. Pangeran kok nggih watak asli, itu pasti baik. Masuk cawe dok cerewet, cawe dok kanggo melek itu pangeran ngersakno. Saya pernah baca kitab di Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ini menjadi ibadah saya sampai ketemu pangeran. Wong wedok itu orang paling cerewet dan paling enggak segan-segan nyebut elek bojone wong itu. Dan itu betul. Haram, nah, secara hukum haram, tapi betul. Betul, haram lebih bagus. Ini kan saya cerita ilmu hakikat. Haram itu kadang bagus. Misalnya gini namanya, ono cawe dok, nyun sewu lonte, atau calanan hidung bulan. Kita tahu ngerasani itu haram baru, jawab. Haram. Tapi ngerasani ini secara masuk juga. Umpama sak kampung gak ngerasani nak cawe dok itu lonte, calanan hidung bulan. Kan orang nggak tahu kalau dia nakal. Tapi baru kayak dirasani secara masuk. Menjadi pengadilan sosial, terus orang mau jadi lonte itu jelas, gara-gara diadili secara masif. Saya itu ono pengadilan secara masif baru kayak ngerasani, yang ngerasani itu haram.
Paham? Iku pengen. Makanya kira usah. Nyoal pengiran itu pinter, kadung pinter. Jadi ngasane haram. Tapi pengiran kok takok yo. Gusti, wong haram jenengan gawe lho ono gunane. Paham? Misalnya salam playboy. Kangkang gak ngrasani, babak gak ngrasani, kabeh kan korban playboy-ne. Gara-gara dirasani cara masif di WA, awas bahaya salah. Awas bahaya hidup belah. Nah baru kayak dirasani cara masif, orang kan bisa hati-hati. Mengenai takut hukum yang ngerasani ini haram. Tapi kira usah takut pengeran. Wong haram mau digawe, itu ada gunanya. Ono apa? Nah, hubungan kita dengan Allah itu seperti ini. Makanya ngadepi. Nah, kode cawe itu yang saya pernah baca di Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa di antara dalil Nabi itu istrinya berarti seorang lagi? Makanya orang Yahudi itu banyak masuk Islam gara-gara sederhana. Nabi itu kabundut, sudah kabundut. Cara dohir kabundut intakola ila rofiqil ala. Kalau bahasa benar itu intakola ila rofiqil ala. Tapi cara dohir kan menurut jenenge kabundut. Meskipun kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabundut karena dasarnya apa intakola ila rofiqil ala. Cara Sayyid Muhammad wala taqulu lima yubtalu fi sabilillahi amwat. Wong syuhada, awamu syuhada wa ahya. Pakai bab sayyidis syuhada. Kami minta terbang ya. Awamu syuhada wa ahya. Pakai bab sayyidis syuhada. Ada jane ra iso pun nabi bil mayyit wala tapi cara zahir kan niku jenenge kabundut. Paham ya. Setelah Nabi kabundut, apa yang terjadi? Zainab binti Jahsy karwane tak menirikan ini mesti. Aisyah bangun murah. Maimunah seperti semua garwane Nabi, bahkan ada yang itikaf di masjid itu sampai semalaman sunyi. Nah, yang itu yang paling akan dididik. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya adalah tidak Nabi. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya tidak Nabi, pasti semua keburukan dia terbongkar lewat perempuan-perempuan ini. Karena perempuan-perempuan ini adalah cawit, mesti cangkem elek. Hanya kalau menyaksikan sesuatu yang nggak senang pasti dobrak. Tapi apa yang terjadi? Katanya orang kaget menuruti. Mengenai sirine Nabi Garone kata adalah bujune arwah elek ini. Nah kowe kan enggak. Misalnya kita jadi kiai. Oh iya kan roh api, takut bojomu. Karena kakak tak takut ane bojo. Mau apa iki mau lanangan tapi dijawabke kok. Aisyah itu garwane Nabi paling itu wanita. Tadi Nabi tak. Aku saya ini garwane Nabi. Aku sering turun lekor ning ngarepe Nabi. Itu ketika sholat. Nabi nak ngadeg sikilku tak sembujung nang Nabi nak sujud tak tarik. Ya kan sembujung ini kan Nabi sujud kan enggak bisa ditekuk gitu. Paham ya? Karena Nabi ngadeg sholat. Itu Nabi tetap. Bahkan sampai melepas sikil. Coba kali itu udah Nabi. Untuk bujung melek atau bersolat menkelong. Makanya kalau ada hikmahnya Nabi istrinya banyak ada. Orang yang benci Nabi pun akhirnya sakit. Oh garwa sing cawe dok notabene itu kan cerita. Iku yang isi ora dia cerita. Itu mindala ilin nubuwah. Paham ya apa mindala ilin? Enggak mungkin jadi itu bisa nyimpan ra. Oh tidak. Ane negoran sering ono ya bisa Nabila sunat ahadin bisa mayatin ibu nabi fahisatin mubayyinati wa ala kenangannya Aisyah lagi donga marang kuburan nak dongane apa seperti donga marang kuburan itu coba insyaallah bikum lahikun pertama kan dia namanya assalamualaikum ya ala kubur ya firullah wah pakai antur kapan apa? Assalamualaikum diara kaum mukminin ya. Assalamualaikum diara kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Donga iku masa murawine sapa? Murawine Sayyidah Aisyah. Murawine Sayyidah Aisyah. Ar-rawiyah litil kal hadis itu. Gara-gara Sayyidah Aisyah meninggal. Singkat cerita di tengah malam itu. Ya cara jam Indonesia mungkin jam 11 atau jam 1 ke tengah malam. Tadi Nabi itu keluar. Karena Aisyah ini terbakar cemburu itu cincang. Pikirannya paling enak. Wahiyalati itu samini dari Aisyah masyhur mungkin. Wahiyalati itu samini. Sing bersaing be aku, foto-foto wahyu terus iku Zainab. Makanya dia pikirannya anak Hafsah orang arah. Tahu apa meneh jadi Aisyah punya kriteria lah yang perlu dicurigai. Masyhur cerita kan, Sauda kan elek gendut. Sampai Sauda tahu diri ya karena dia yakin Nabi gak minat kan apa
disebut Iran demi apa? Sampai ngerti nak umur lanang be aku wong normal juga minat masyhur material Rasulullah saya tahu bahwa normalnya lelaki tidak minat ke saya maka saya tak dikasihkan Aisyah tapi saya minta saya jangan diceraikan dengan ya oke gak masalah artinya Aisyah gak mungkin curiga nih singkat cerita diintip sama Aisyah karena dia cemburu pasti Rasulullah ini kalau gak ke Zainab ke yang potensi kan Zainab, Sofia atau yang potensi rival kan Zainab yang masuk nominasi rival Sofia gak melebu Hafsah gak tapi apa yang terjadi ketika diinjil itu Nabi ternyata kebagi jadi Nabi ngira Aisyah itu sudah tidur ditinggal kebagi itu tadi terus Nabi nangis kenangannya Aisyah kalmuat fi'lil ahyak wa ambat di semari pulau hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi besar pesan orang Jawa ngendikan kamu tenang saja di sini saya pasti sebentar lagi nyusul Nabi ngendikan panjang gitu kayak omong-omongan makanya redaksinya Aisyah kalmuat fi'il ahyak wal ambat sallallahu Rasulullah ala qatla uhudin ba'da zamani sinin mengenai kewu yang kadang ya orang salah itu Nabi itu wong mati syahid itu ora oleh disolat. Tapi Nabi setelah 8 tahun dari qatla Uhudin nanti sholat Uhud. Nabi itu kewu juga pergi yang status sallallahu Rasulullah ala qatla Uhudin malah ba'da zamani sinin. Nabi nangis terus saya bakat jasa-jasanya orang-orang sing mati. Itu rawinya Aisyah. Uniknya rawinya apa Aisyah. Dan dia bergerak ngintip Nabi itu berdasar cemburu. Lho cara kowe diintip kan ora Zainab tenan, maksudnya iki kan. Maksudnya kecekalan, maksudnya cara kowe diintip kan kecekalan. Warung kopi lah paling kan. Makanya itu kaget sekali. Bahkan orang Yahudi itu tidak bisa ngorek keburukan Nabi dari istrinya. Yang notabene perempuan itu bisa. Mereka tidak punya kenangan. Dari Mu'adzal Al-Qur'ani sirine Nabi garwane Aga adalah ini itu tameng. Tameng artinya kalau dia betul Nabi, pasti di dalam rumah pun tetap Nabi. Makanya kenang Aisyah ya Nabi itu sholat nganti sikil. Aku jajal tak iki bojomu. Wis bojone iki sing jubana serban kon rene tak takon. Wah jabe. Nek ngomong apa? Wah, karo asut rapat terus mau kan ora mangan tuku. Tak kowe sampe dadi bojomu kon rene. Nek ngomong opo? Kira-kira jawab iki. Tahajud sewengi apa mau? Bareng pidato coba cuwoplok kabeh. Mangan Bu. Ate. Coba blok. Lepas pidato kok mangan ate? Wes nek ono ora enak sungkan kabeh. Kira-kira jawab. Karena dia di depan rumah harus tebar pesona. Orang sedang rantai, BSD mau titik. Sekarang ke rumah dendam tuh. Tapi garwane Nabi itu tidak punya kenangan seperti itu. Min adalil dalil ala aqaulihi nabiyya termasuk adalah syahadatu nisaihinna. Paham ya? Kesaksian para istri. Ini garwane Nabi ora oleh nikah. Karena nanti parah kok. Apa? Kalau nanti mau coba sinten sebagai sinten, paling ahli karena Nabi pun termasuk Zainab. Iki pun nama. Jadi ketika Nabi sudah wafat, fakanat dia tahzid, dia itu tukang bikin temen. Terus pada kemudian itu dijual. Buat sodaq dan hasil itu sodaq. Aisyah mulang semuanya. Kalau udah begitu kaku lagi. Karena nggak bisa ngorek keburukan bahkan dari istri. Itu luar biasa ya. Jadi ya, dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu roh itu rumah tangga tidak ada. Dan dia roh itu kan angin. Mana saja nih ziarah itu saja nih di sunat itu berbeda. Ziarah tujuannya ngeling nawang mati. Tentu suasana malam itu lebih. Dan memang secara riwayat ya tentu ini tidak mengikat ya riwayat itu tentu tidak mengikat. Ziarah siang juga boleh tapi sebetulnya semua tarikh ziarah itu Nabi datang. Tapi tentu tidak mengikat ya, tetap siang, tetap. Nanti mau cerita kalau ideal ya, kan seru kan, yang mati, yang akhirat bunyi-bunyi, di hantu sidik-sidik kan.
Lagi WA yang makom keramat ya. Boleh malah boleh nomor coba. Boleh uang sih. Kultu al-aswa atas ini jelas ya wajah junaduril mara ila badani adnabin siwa mabena surat wa ilam yakof atau ilam yakof lamun ora wedi sapa wong fitnatan iki atau ilam yakof lamun ora kuwatir napa fitnatun itu dawe Imam Rafi terus kultu al-aswa atas ini kahwa ilaihi ngono wis ngene mriko arep jadi dia mau kusuk gak masalah kene sing masalah ngono kusuk wong wedok iku oleh delok badani adnabiyatin ajnabiyin siwa mabena suratihi kaya mbak misalnya liwat roh kangkang rohan nyapu terus maco-maco itu apa? Dari Imam Rafi, dari Imam Nawawi. Oh, lagi Rafi dan Nawawi. Sumpah po. Dari Imam Nawawi kultu al-asah al-tasbih kahwa ilaiha. Imam Nawawi di bawah alam. Ya wes nama alam gitu. Kalau Nawawi ya pen. Aku nak raja cocok Imam Rafi, aku muni kultu. Bariku muni bawa alam. Maksudnya boleh bener bawa alam. Ini bukan dibayang kan, aku nak raja cocok muni kultu, tapi tetap tak tutup bawa alam. Mungkin bodoh raro ya, santai mawon. Mana turba dari ngali asnaf jai lama somnya uka aksi kau waliane. Wa mata harumalan semangsanya haram bu anak dari ngali. Ya mesti haram bu al masudem. Tapi wa ibahani lan den ola yo nazaran masulikos vaksin misalnya corona cantuk, yang berobat atau hijama ya cantuk, wa ilajin dan pengobatan. Vaksin dan hijama itu bodoh-bodoh maknanya bekam. Cuma tekniknya vaksin itu ya yuno maknanya pokoknya walhasil itu nama-nama bekam. Walhasil oleh nazar, oleh masu di vaksin wa hijamatin wa ilajin. Ini kan mirip yang ditakrib kan. Kalau takrib kan sudah ada sekian istisna, apa? Ada sekian apa? Istisna. Jadi haram istilahnya apa? Di nazar, di taklim, di syahadah, di tada.